Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran sistem informasi manajemen, yaitu tentang konsep sistem. Perkenalkan dulu, nama saya Anggita Nauli, beserta tim saya yaitu ada Desi Giovanni, Kiki Andriani, Renta Dortua Sinaga, Resi Puspitasari, dan Yolanda Putri. Nah, kita sering mendapatkan orang membicarakan sistem, baik di organisasi pemerintahan maupun organisasi bisnis atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Pada saat akan mendirikan suatu organisasi, di antara para pimpinan berdiskusi tentang perlunya membuat sistem dalam menjalankan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dengan demikian, masyarakat berbicara tentang kebijakan yang dijalankan pemerintah yang belum tertangani dengan baik, yang disebabkan karena sistem yang belum berjalan dengan baik. Nah, sistem berdasarkan asal katanya, etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi dalam mencapai tujuan. Sistem adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama dengan terintegrasi dalam mencapai suatu tujuan. Subsistem merupakan sistem di dalam suatu sistem atau sistem yang berada pada lebih dari suatu tingkat. Supersistem merupakan bagian sistem yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Giovanni. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya Anggi. Elemen-elemen dari sistem. Elemen-elemen dari sistem komputer terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Berfungsi untuk mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dan mengubah input menjadi output. Yang kedua, Control Unit merupakan komponen yang berfungsi untuk membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu sistem. Yang ketiga, Arithmetic and Logic Unit adalah tempat berlangsungnya operasi perhitungan dan logika. Dan keempat, Primary Storage Unit berisikan data yang sedang diolah dan program, yaitu suatu daftar instruksi yang mengolah data. Ada 3 elemen sistem. Yang pertama elemen input, yang kedua elemen transformasi, yang ketiga elemen output. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kiki. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Desi Giovanni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem. Yang pertama, jenis-jenis sistem berdasarkan sumber dayanya. Yang pertama ada sistem fisik, yaitu sistem yang menggunakan sumber daya fisik, contohnya seperti komputer. Kemudian ada yang kedua, sistem konseptual, yaitu suatu sistem yang menggunakan sumber daya konseptual, contohnya seperti data dan informasi. Kemudian ada jenis-jenis sistem berdasarkan kemampuan mengaturnya. Yang pertama ada sistem terbuka, kemudian sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luar organisasi. Sistem terbuka ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tugas yang rutin berlangsung pada kondisi stabil, sedangkan tugas yang tidak rutin berlangsung pada kondisi yang tidak stabil. Kemudian ada pengetahuan spesialis menyebar pada tugas-tugas yang lain. Terus ciri-ciri yang ketiga, konflik yang terjadi dalam organisasi akan diselesaikan oleh semua anggota kelompok organisasi. Kemudian ada sistem tertutup, yaitu sistem yang memiliki 3 elemen kontrol, yaitu tujuan, mekanisme kontrol, dan lingkaran umpan balik. Kemudian sistem tertutup ini memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama ada organisasi cenderung kaku, yang kedua yang terkalmasi dari kebijakan yang dikeluarkannya, yang kemudian
Ciri-ciri kedua ada organisasi lebih menekankan pada kepatuhan dan loyalitas. Kemudian ada pengambilan keputusan mutlak dari pimpinan. Kemudian ada jenis-jenis sistem berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada sistem fisik, kedua ada sistem konseptual, yang ketiga ada sistem biologi, yang keempat ada sistem sosial. Sistem fisik yaitu sesuatu yang memiliki bentuk fisik material yang seluruh komponennya saling memiliki ketergantungan dalam mewujudkan fungsinya. Contohnya seperti komputer, televisi, mobil, motor, dan sebagainya. Kemudian ada sistem konseptual, yaitu suatu kesatuan konsep hasil pemikiran sebagai kemampuan psikologi manusia, misalnya seperti filsafat dan ilmu. Kemudian ada sistem biologik, yaitu suatu kesatuan organis yang berfungsi dalam menjalankan kehidupannya, misalnya seperti tubuh manusia, sebatang pohon, dan seekor hewan. Kemudian ada sistem sosial, yaitu suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok sosial yang terjadi antara interaksi antar manusia sebagai individu, contohnya seperti sekolah, keluarga, perusahaan, industri, dan berbagai bentuk organisasi sosial lainnya. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Renta Dertuak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Keke Andriani yang dimana jenis-jenis sistem. Yang kelima itu berdasarkan asal-usul kejadiannya, yang terdiri dari yang pertama sistem alamiah, yang dimana kejadiannya tanpa dipengaruhi atau diatur oleh manusia itu sendiri. Contohnya sistem tata surya. Yang kedua itu sistem buatan manusia, yang dimana diciptakan oleh manusia sendiri untuk menjalankan kehidupannya. Contohnya televisi, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu berdasarkan asal-usul kejadian sistem, yaitu yang pertama sistem mekanistik, yang dimana kesatuan yang dapat menghasilkan gerak secara teratur dan tertib. Contohnya jam tangan, mesin tekstil, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sistem organistik, yang dimana kejadiannya berasal dari organis untuk menjalankan fungsinya. Contohnya keluarga, manusia, dan organisasi lainnya. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh berdasarkan hubungannya dengan lingkungan. Yang pertama itu sistem terbuka, yang dimana dalam menjalankan fungsinya saling berinteraksi dan saling memiliki ketergantungan dengan lingkungannya. Yang kedua itu sistem tertutup, yang dimana kebalikan dari sistem terbuka tadi, yaitu dalam menjalankan fungsinya tidak saling berinteraksi atau tidak saling berkegantungan dengan lingkungan atau sistem yang lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Resi Puspitasari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Renta Sinaga. Selanjutnya, ciri-ciri sistem. Secara umum, sistem mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan. Yang kedua, mempunyai batas. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, terdiri dari beberapa subsistem. Yang kelima, merupakan satu kebulatan yang utuh. Yang keenam, saling berhubungan dan berkaitan secara internal maupun eksternal. Yang ketujuh, melakukan kegiatan transformasi. Yang kedelapan, memiliki mekanisme kontrol. Yang kesembilan, mampu mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda Putri. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Resi Puspitasari tentang komponen sistem. Ada 7 unsur yang merupakan komponen dari suatu sistem, yaitu pertama tujuan, kedua masukan, ketiga proses, keempat keluaran, kelima batas sistem, keenam mekanisme pendalian, dan umpan balik, ketujuh lingkungan. Tujuan sama Tujuan menjadi pendorong orang untuk mengarahkan sistem. Tanpa ada tujuan, maka sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Kedua, masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa barang seperti mobil atau untuk keluaran yang tidak kelihatan secara fisik, yaitu informasi. Ketiga, proses. Proses merupakan bagian untuk melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan bernilai bagi manusia. Keempat, keluaran. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, saran, cetakan, laporan, dan lain-lain. Kelima, batas sistem. Batas sistem adalah pemisah antara sistem dengan daerah luar sistem,
atau lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan kemampuan sistem. Keenam, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. 7. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat berpengaruh terhadap operasi sistem dan dapat merugikan atau menguntungkan suatu sistem. Pendekatan sistem. Suatu pendekatan yang sistematis untuk menyesuaikan masalah. Elemen-elemen penyelesaian atau pemecahan masalah. 1. Masalah. 2. Manajer. 3. Standar. 4. Informasi. 5. Solusi. 6. Kendala. Nah, itulah presentasi dari kelompok Kani. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.